Kisah teladan Dzurrah binti Abu Lahab. Dzurrah terlahir dari kegelapan karena kedua orang tuanya merupakan pembenci Rasul dan dakwah Islam. Ayahnya bernama Abu Lahab dan ibunya bernama Ummu Jamil. Keduanya bahu-membahu untuk mencelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalam hatinya ingin sekali ia mengenal agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hal itu sangat mustahil karena pengawasan yang ketat dan ancaman dari kedua orang tuanya terhadapnya. Pernah terpikir olehnya untuk meminta tolong kepada kedua saudaranya, yaitu Utbah, karena mereka adalah suami dua putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Akan tetapi niat itu diurungkannya, karena sebelum ia menyampaikan niatnya, ayahnya telah membuat kejahatan yang baru dengan menyuruh kedua saudaranya untuk menceraikan kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah dengan Al-Haris bin Naufal bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, keadaan pun tak jauh berbeda. Suaminya juga seorang musyrik dan juga memusuhi Nabi. Tak ada pilihan baginya kecuali bersabar. Tapi ia berdoa agar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Badar, suaminya terbunuh oleh kaum muslimin. Dirinya, Dzurrah, dikaruniai 3 orang putra, yaitu Uqbah, Walid, dan Abu Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan bagi orang yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utbah yang mati di mangsa binatang buas. Kemudian Abu Lahab terserang penyakit ganas hingga mati. Tak lama setelah itu istrinya, yaitu Ummu Jamil pun menyusul ke alam baka. Situasi itu membuat Dzurrah menemukan titik terang menuju Islam. Ia memutuskan untuk menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan masuk Islam. Dzurrah dilamar sahabat Rasulullah yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah merupakan pemuda mulia dan sangat tampan. Bahkan malaikat Jibril pun menyerupainya bila datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzurrah merasa sangat bahagia hidup di Madinah. Hanya saja ada sesuatu yang terkadang mengganjal perasaannya. Pandangan sinis sebagian wanita kepadanya
karena ia adalah putri Abu Lahab dan Ummu Jamil. Mereka berkata kepadanya sambil mengejek, "Tak ada guna engkau hijrah. Ayah dan ibumu itu siapa?" Durrah merasa sangat sedih mendengar perkataan itu. Akan tetapi akal sehatnya mendorongnya untuk mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pendapat dan nasihat beliau. Lalu ia menceritakan sikap wanita-wanita lain terhadapnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya menenangkan dan menghiburnya. Rasulullah lantas pergi untuk sholat duhur. Setelah melaksanakan sholat, beliau naik ke atas mimbar. Beliau duduk diam tanpa mengeluarkan satu kata pun, dan taulah orang-orang bahwa ada hal yang sangat penting yang akan beliau sampaikan. Kemudian beliau bersabda, "Wahai manusia, kenapa ada yang tega menyakitiku dengan menyakiti kerabatku?" Maka pulanglah Durrah ke rumah dengan hati gembira dengan pembelaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadapnya. Durrah meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya.